Coba bayangin kamu lagi ngitung regresi linear berganda, angka di mana-mana, hitungannya ribet. Terus ketika sudah di tengah jalan, rupanya kamu salah ngitung. Ribet banget bukan? Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan coba untuk belajar bareng menggunakan aplikasi SPSS untuk menyelesaikan soal regresi linear berganda. Pada soal ini, oke, langsung aja yuk kita buka aplikasi SPSS. Oke, di sini kita sudah coba untuk mengisi pada variable view sesuai dengan soal seperti ini. Di sini pada variabelnya terdapat 3, yaitu lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja. Jadi kita isikan ke dalam tabel name nantinya. Oke, seperti ini kira-kira. Untuk produktivitas kerja, lingkungan kerja, pengalaman kerja, semua variabel ini tipenya numerik. Kenapa numerik? Karena semua variabel bersifat kuantitatif atau berupa angka, yang mana pada tiap angka memiliki nilai atau ukuran yang berbeda. Nah, untuk weight kita pilih 8, desimal kita nolkan saja, label bisa kita isi sesuai kebutuhan, values none, missing none, kolom 8, align right, dan measure. Nah, perlu diingat, measure itu berkaitan dengan numerik. Kenapa kita pilih scale? Karena tipe datanya itu numerik, dan angka itu dapat diukur, dihitung, dan dilakukan operasi matematis. Dan untuk scale itu berarti datanya itu bersifat angka, bukan kategori ataupun semacamnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data dari soal ke dalam data view. Jadi kira-kira seperti ini penampilannya apabila angka dari data-data yang sudah kita input. Dan selanjutnya kita bisa melakukan analisis. Kita pilih di bagian toolbar layar SPSS, klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear, dan di sini kita bisa memilih antara dependent dan independent. Tapi perlu diingat di sini untuk memilih kita mesti mengetahui terlebih dahulu ini data dependent atau independent. Apa itu data dependent? Data dependent yaitu data yang apabila data independent mengalami perubahan, maka data tersebut juga akan berpengaruh atau variabel tersebut juga berpengaruh. Bisa dibilang dependen merupakan data yang terikat dengan data yang lain atau variabel yang lain. Dan untuk data dependen itu apabila variabel lain berubah, maka data tersebut tidak akan ikut berubah. Nah, di sini karena produktivitas kerja akan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan kerja dan pengalaman kerja, maka kita pilih ke dalam tabel dependen. Untuk lingkungan kerja kita pilih ke dalam tabel independen dan pengalaman kerja juga ke dalam tabel independen. Lalu untuk statistik, untuk confidence interval atau selang kepercayaan, tadi pada soal disebutkan bahwa tingkat kesalahannya adalah 0,01. 0,01 itu berarti 1%. Jadi apabila tingkat kesalahannya 1%, maka selang kepercayaannya adalah 100% dikurang 1%, maka 99%. Nah, di sini kita akan buat 99. Oke, untuk model fit kita centang, R-square juga kita centang, karena nanti akan kita butuhkan. Deskriptif juga kita centang. Jadi kita klik continue. Lalu untuk plots, kita continuekan saja. Untuk option kita pilih tadi 0,01. Oke. Continue. Lalu kita bisa klik OK. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menginterpretasikan data-data berdasarkan analisis kita tadi. Yaitu yang pertama dari berdasarkan deskriptif statistik kita ketahui bahwa rata-rata atau mean dari produktivitas kerja adalah 54,33 dengan standar deviasi 5,677. Lalu untuk rata-rata lingkungan kerja adalah 54,21 dengan standar deviasi 5,89. Dan untuk rata-rata pengalaman kerja adalah 5,29 dengan standar deviasi 1,876. Lalu untuk correlation atau korelasi lingkungan kerja
dengan produktivitas kerja adalah 0,450. Itu berarti korelasinya positif dengan tingkat korelasi yang cukup. Jadi dapat kita artikan, apabila situasi lingkungan kerja meningkat, maka produktivitas kerja pun akan cukup meningkat. Lalu untuk korelasi pengalaman kerja dengan produktivitas kerja adalah 0,293, yang artinya korelasi positif dengan tingkat korelasi lemah. Itu berarti apabila pengalaman kerja meningkat, maka akan berpengaruh walaupun lemah terhadap produktivitas kerja. Lalu untuk koefisien determinasi R-square-nya adalah 0,268 atau 26,8%, yang artinya 26,8% produktivitas kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan pengalaman kerja, sedangkan sisanya yaitu 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, berdasarkan tabel koefisien, kita bisa membuat model regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2. Ini artinya jika A sama dengan 27,838 lalu X1 dan X2-nya 0, maka produktivitas kerja atau A tetap di angka 27,838. Untuk B1 sama dengan 0,413. Artinya jika X1 lingkungan kerja naik satu satuan, maka akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,413. Dan B2 sama dengan 0,775. Artinya jika X2 pengalaman kerja naik 1 tahun, maka akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,775. Oke. Sekarang kita coba prediksi produktivitas kerja apabila lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Maka kita masuk kepada model tadi, yaitu Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 dikali 50 ditambah 0,775 kali 10. Y sama dengan 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Dan hasilnya Y sama dengan 56,238. Jadi, apabila lingkungan kerja naik menjadi 50 dan pengalaman kerja naik menjadi 10 tahun, maka produktivitas kerjanya adalah 56,238. Itu dia teman-teman langkah-langkah dalam menghitung regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Lebih mudah dibanding hitung manual, bukan? Bukan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi SPSS, terkhususnya dalam mencari regresi linear berganda. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.